Terima kasih ya Tuhan. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami Roh Kudus untuk Engkau berkarya, Engkau menyatakan kuasa-Mu melalui setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami mau renungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Buat kami bisa menangkap pesan Tuhan dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, silakan kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ada yang masih bertanya-tanya, ini hari apa kok kita ibadah? Kalau masih ada yang bertanya, waduh ini sungguh terlalu. Hari apa ini? Ya, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa kenaikan Tuhan Yesus harus diperingati? Apa pentingnya kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus? Jemaat dikasih Tuhan, dengar baik. Apa yang terjadi pada masa yang lampau, termasuk peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, itu adalah penggenapan dari apa yang Tuhan katakan. Dan satu hal yang gak boleh kita lupakan, bahwa semua yang terjadi bukan dongeng. Itu bukan sekedar mitos. Kalau kita sering dengar ada kisah Malin Kundan jadi batu, Tangkuban Perahu dan lain-lain. Orang masih bisa menyaksikan, ya, entah benar atau enggak. Tetapi bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa nyata. Kenaikan Tuhan Yesus adalah satu peristiwa yang tercatat dalam sejarah. Karena itu gereja Tuhan memperingati hal itu. Ya, kita akan buka dulu peristiwanya supaya tahu jelasnya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Sudah ketemu? Saya bacakan ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, apakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jemaat dikasih Tuhan, Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, dan muridnya bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Israel di bawah kekuasaan Romawi pada waktu itu. Dan seluruh rakyat merindukan kemerdekaan. Ingin bebas. Tetapi murid-murid yang sudah sekian lama bersama-sama dengan Yesus pun belum mengerti misi Yesus yang sesungguhnya. Dalam pandangan murid-muridnya, Yesus ini digadang-gadang akan jadi raja. Itulah makanya ketika kelahirannya saja sudah ditentang keras, bahkan Herodes marah besar karena dia yang berkuasa pada masa itu. Walaupun dia sebetulnya kayak kekuasaan di bawah kekuasaan gitu loh. Maaf, misalnya di Indonesia ada kerajaan tapi ada penjajahnya lagi gitu loh. Dan Yesus ini sudah teruji dan terbukti
luar biasa di mata murid-muridnya. Yang pertama, Yesus banyak lakukan mujizat selama pelayanannya. Dan yang luar biasa lagi, walaupun Yesus sempat ditangkap, dianiaya, disalibkan, mati dan dikuburkan, tapi bangkit kembali, hidup lagi. Mungkin dalam bayangan murid-murid ini akan jadi luar biasa. Kalau Yesus ini mau jadi raja, artinya bisa melawan kekuasaan Romawi dengan luar biasa. Sebab dia hidup dari kematian. Artinya maut tidak akan berkuasa. Dan Yesus berulang kali menghidupkan orang mati. Ada anak muda di Nain. Ada juga Lazarus, saudaranya Marta dan Maria. Nah, artinya di sini punya kuasa yang luar biasa. Dan dia pun bisa menghidupkan dirinya sendiri. Andaikan Yesus bikin pasukan, ini pasukan yang gak bisa mati. Ya kan? Wah, dibunuh semua. Shoot, hidup lagi gitu kan. Bangkit, hiduplah. Wah, akan luar biasa bayangan ini. Tetapi ketika murid-murid berkata, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa ini? Jawab Yesus apa? Kamu gak perlu mengetahui masa dan waktu sendiri ditentukan oleh Bapa. Tuhan sendiri sudah menetapkan waktu untuk itu. Jadi kamu gak perlu tahu, tapi yang harus kamu tahu adalah kamu bakal terima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini ada sedikit gojekan tapi ya masuk akal. Kalau orang berjalan masuk berarti menuju ke dalam. Kalau naik ke atas. Tapi kalau turun ada yang turun ke atas. Apa yang turun ke atas? Ini gojekan loh ya. Serius biar nangkep ini. Oh, apa sih? Ada Alkitabiah. Saudara lihat di Alkitab saudara. Saudara lihat ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini gojekan sekali lagi ya, nggak usah dianggap serius. Tapi memang benar sih ya, turun ke atas gitu ya. Turun kok nggak ke bawah sih ya, ke atas kamu. Nah, Yesus mengingatkan bahwa kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu yang lebih penting daripada engkau memikirkan tentang masa kapan Israel akan dibebaskan. Dan saudara tahu, ini pesan penting yang disampaikan Tuhan yang harus ditangkap oleh murid-muridnya. Karena setelah itu Yesus naik ke surga. Disaksikan. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga disaksikan. Ada saksinya. Jadi gak diem-diem malam-malam gak ada orang yang tahu. Ya enggak gitu. Termasuk dari proses kematiannya, kebangkitannya selalu ada saksi. Bahkan kemarin minggu kita sampaikan tentang Yesus yang menampakkan diri ke murid-muridnya. Bahkan di kisah di dalam 1 Korintus dikatakan dia sempat menampakkan diri ke 500 lebih orang murid-muridnya. Tujuannya apa? Untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan akhirnya hari ini kita memperingati Yesus naik ke surga. Itu pun disaksikan oleh banyak orang. Tujuan Tuhan Yesus naik ke surga itu apa? Kenapa Yesus harus naik ke surga? Bukankah dia sudah bangkit dari kematian? Harusnya dia bersama-sama terus. Tetapi ada tujuan penting yang harus kita sadari. Kenapa Yesus naik ke surga? Yang pertama, karena misinya di dunia sudah selesai. Ketika dia di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Artinya selesai akan misinya di dunia ini. Puncak dari pelayanan Yesus bukan ketika dia memberi makan 5.000 orang. Bukan ketika dia menghidupkan orang mati. Bukan ketika dia menyembuhkan orang sakit. Sesungguhnya puncak pelayanannya ketika dia memberikan dirinya jadi korban bagi tebusan manusia dari kuasa dosa. Untuk menebus kita, itu puncak pelayanannya. Dan Yesus sudah lakukan semua. Sehingga dia harus mengakhiri tugasnya di dunia dan kembali. Yang kedua, dia kenapa meninggalkan dunia naik ke surga? Karena dia Tuhan.
Dia membuktikan dirinya Tuhan. Karena nggak ada pribadi manapun yang bisa bangkit sendiri dari kematian. Kecuali dibangkitkan. Yesus bangkit dengan sendirinya. Walaupun ada ayat mengatakan roh yang membangkitkan Yesus. Itu roh Yesus sesungguhnya. Saya mencoba mempelajari itu, mendalami itu. Oh, jadi Yesus sesungguhnya bangkit sendiri dengan kuasanya. Yang ketiga, kenapa Yesus naik ke surga? Dia kembali ke asalnya. Yohanes 8 ayat 23 berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yesus bukan dari dunia ini. Dia kembali ke asalnya karena sudah selesai apa yang harus dia kerjakan di dunia ini. Kenapa Yesus naik ke surga? Dia menggenapi perkataannya sendiri. Berulang kali Yesus berkata bahwa aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dia berkata berulang kali bahwa dia akan naik ke surga dan dibuktikan. Artinya firman Tuhan benar. Kenapa Yesus naik ke surga? Yang tadi saya sebutkan. Berikutnya, menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat yang kedua berkata demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Kemana? Surga. Untuk menyediakan tempat bagimu. Bayangkan, kita ini disiapkan tempat di surga oleh Tuhan. Dan Yesus naik ke surga menyediakan. Aku baca ayat selanjutnya di Yohanes ini. Dan setelah itu aku akan datang kembali. Pertanyaannya, waktu Yesus menyediakan, menyiapkan tempat di surga bagi kita, apa yang kita lakukan di dunia? Halo? Yowis toh, tinggal santai-santai toh. Saya mau beritahu saudara, kalau dia bekerja menyediakan tempat, kita melakukan bagian kita di dunia ini. Bukan kita nunggu waktunya dengan santai-santai, enak-enakan. Justru kita harus lebih keras lagi karena waktu Yesus di dunia, dia membawa misi, dia kabarkan Injil keselamatan, dia kabarkan tentang penebusan dosa, dia kabarkan kabar baik itu. Ketika dia naik, itu menjadi bagian kita untuk melanjutkannya. Dan Tuhan memberikan amanat agung supaya kita pergi. Pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ini perintah Tuhan. Ini bukan pilihan. Sering saya sampaikan begini. Kalau orang mau pergi meninggalkan kita, misalkan mbah kita, orang tua kita sudah sepuh, berpesan untuk sebelum terjadi perpisahan itu ada pesan sesuatu. Apa yang disampaikan, kita tentu berusaha untuk melakukan. Mbah sebelum meninggal berkata, le anak putuku, pesenku ya sing rukun, ojo do padu. Bae duwe tinggalan sithik neng sentong mburi kae ana kotak didumpodo, ojo do patudon. Nggih Mbah, gitu kan. Nggih Mbah. Pun pokoke napa dawuh si Mbah pun estokaken. Begitu Mbah sedo tenan, wah dikuburkan selesai geger. Kotak ini neng mburi, kotake lapisane emas. Rame gitu loh. Nah akhirnya rebutan. Lah ini kan tidak ngestokke toh. Harusnya apa? Ya betul dibuka, isinya apa ditom bareng. Itu ada kisah mbok guyonan mbok tenanan. Waduh lho sedulur. Oh tinggal bagianku. Akhirnya semenang segede.
Begitu menang dibuka isinya surat utang. Nangis lah gue. Nyoh aku mau. Akhirnya ya mau tidak mau ditanggung bersama. Jadinya utang kan harus ditanggung yang hidup. Cuma dikasih Tuhan. Yesus memberi pesan sebelum dia meninggalkan. Yaitu apa? Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Beritakan. Kita memberitakan. Setelah diberitakan yang percaya muridkan dia. Jadikan murid Kristus. Bukan paksa, gak ada paksa-paksaan. Iman harus timbul dari hati seseorang. Dan sesungguhnya bagian kita hanya memberitakan. Supaya orang dengar kabar baik. Bahwa keselamatan sudah datang. Mesias sudah datang. Nah, bagian kita sampaikan itu. Orang yang mendengar kabar baik dan dia bertobat terima Yesus. Terima kabar itu. Dimuridkan. Yang enggak terima ya sudah. Sebab sesungguhnya yang membuat orang bertobat, yang membuat orang bisa percaya kepada Yesus, itu bukan kita. Tapi Roh Kudus. Sekali lagi, kita tidak diperintahkan untuk menjadikan orang lain jadi Kristen. Bukan. Bagian kita memberitakan kabar baik. Orang Kristen pun belum tentu selamat kalau dia nggak sungguh-sungguh dengan Yesus. Ya, karena ini bukan bicara agama. Karena Yesus tidak membawa agama. Dari mulanya Yesus nggak ngomong agama apa. Tetapi dia membawa kabar baik tentang penebusan kita manusia dari dosa. Yang berikutnya, Yesus naik ke surga untuk apa? Supaya Roh Kudus turun. Sebelum Yesus naik ke surga, tidak pernah terjadi pencurahan Roh Kudus begitu besar-besaran ke atas semua orang. Zaman dulu orang yang dipenuhi Roh Kudus tertentu, imam, raja, nabi, itu pun tidak selalu. Roh itu tidak selalu ada kepadanya. Tidak semua juga raja itu pasti penuh roh. Tidak, ada raja yang jahat juga pada masa itu. Tetapi di akhir zaman, ketika Yesus sudah menyampaikan ini bahwa rohku akan dicurahkan ke atas semua manusia. Jadi tidak ada lagi pembedaan. Hanya imam, raja, nabi, tidak semua orang. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 tadi. Kamu akan menerima kuasa. Tadi malam kami di Komsel seru-seruan bahas tentang ini. Kuasa apa? Dalam terjemahan bahasa Jawa tahun 81 dikatakan, kowe bakal tompo kasekten. Ini yang bikin saya dulu, karena terus terang saya dulu waktu muda tuh pengen jadi orang sakti. Ya, sebab saya waktu sekolah sebelah rumah saya Let 1 itu adalah tempat orang mencari kesaktian. Dan dia juga guru olahraga di sekolah saya. Saya suka ngintip orang, kanuragan. Nganggu, ngono-ngono kayak lah pokoknya gitu loh. Tapi ora kelakon, saudara, memang Tuhan tidak izinkan itu. Begitu saya terima ayat ini, dikatakan bahkan dalam bahasa Jawa terima kasekten, teringat lagi. Wah, bakal jadi sakti, bakal jadi luar biasa gitu kan. Tetapi saya ditegur seseorang, dia katakan, kesaktian yang dimaksud bukan untuk gagah-gagahan. Ingat, kamu diberi kuasa oleh Roh Kudus supaya kamu jadi saksi. Jadi kuasa untuk kita bisa bersaksi. Bukan kuasa supaya kita gagah-gagahan. Memang kau diberi kuasa untuk mengusir setan. Ya, kau diberi kuasa untuk mendoakan orang sakit jadi sembuh. Ya, tetapi semua itu harus kembali bagi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk gagah-gagahan. Supaya dikenal orang hebat. Ya, si A itu hebat luar biasa loh. Setan saja pergi. Masih ingat Rasul Paulus dalam pelayanan ada orang yang ngikutin dia. Dia melihat luar biasanya kuasa itu, dia minta, gimana caranya aku bisa seperti itu gitu loh. Dia mau bayar berapapun loh. Ya kan? Waduh, dikira ini kuasa itu bisa dijual belikan. Itu diberikan secara cuma-cuma. Dengan catatan kuasa itu diberikan untuk engkau jadi saksi. Ingat, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan. Dan Roh Kuduslah yang akan menuntun orang untuk dia menjadi saksi Tuhan. Dan yang gak kalah penting, saudara harus perhatikan. Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita selama-lamanya. Selama Yesus naik ke surga,
Dia memberikan Roh Kudus. Roh Kudus adalah istilahnya representasi kehadiran Allah di dunia. Roh Kudus adalah bukti bahwa Tuhan menyertai seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudus. Pertanyaannya di mana Roh Kudusnya nggak kelihatan. Firman Tuhan berkata, kamulah bait Roh Kudus yang tinggal dalam kamu. Inilah nanti, ya mungkin banyak gereja mengadakan 10 hari KKR pencurahan Roh Kudus. Ya, kita tidak mengadakan 10 hari. So, kita punya keyakinan bahwa kapanpun kita berdoa minta Roh Kudus, Dia penuhi kita. Tidak harus nunggu 10 hari. Ya, oke, peringatannya boleh. Tetapi kita tidak mengadakan ibadah mencurah sebelum hari yang ke-10, ya kita nggak bisa penuh. Enggak gitu. Kapanpun kau minta. Firman Tuhan berkata, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bagi kita kan minta, Tuhan sudah sediakan. Mau nggak kita menerima itu? Nggak dipaksa. Ya, kadang-kadang orang salah ya. Tak doakan kamu, terima Roh Kudus. Nah, siapa yang melayani baptisan Roh Kudus? Siapa yang membuat kamu bisa? Oh, aku didungak, aku penuh Roh Kudus. Sebetulnya yang baptis Roh Kudus itu bukan manusia, tapi Tuhan sendiri. Kalau ada hamba Tuhan mendoakan boleh saja, itu cuma mendoakan. Penuhnya Roh Kudus itu baptisan Roh Kudus sendiri, itu Tuhan sendiri yang melakukan. Nah, kan Yohanes berkata kan, membuka tali kasutnya saya nggak mampu, nggak layak. Ia yang kemudian Dia akan membaptis engkau dengan Roh. Ia siapa? Tuhan Yesus. Ya, jangan salah paham ya. Oh, ya sudah ngalim baptisan Roh Kudus. Saya waktu dibaptis sama Pak Kris. Saya katakan saya nggak pernah membaptis Roh Kudus. Saya baptis air iya. Alkitab katakan itu. Untuk baptis air iya. Tapi baptisan Roh Kudus Tuhan sendiri. Artinya, saudara bisa berdoa sendiri di rumah, dimanapun engkau berada. Engkau bisa dipenuhi Roh Kudus. Dan itu dahsyat loh. Saya katakan penuh Roh Kudus itu dahsyat. Kenapa? Itu mengubah seseorang. Semakin engkau melekat dengan Tuhan, engkau akan semakin ngerti apa yang Tuhan mau. Dan engkau akan merasakan penyertaan Tuhan. Sukris ini penakut, pemalu luar biasa. Yang berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara ini. Sangat-sangat pemalu. Ada saksi banyak di sini. Kalau bukan Roh Kudus yang mengubahkan, saya mungkin masih ada di pojokan. Dan kalau ibadah suka tidur, ya itu jujur aja. Di masa lalu seperti itu. Kenapa? Ya manusia daging. Tapi begitu Roh Kudus berubah. Saya penakutnya luar biasa. Karena rumah saya di desa pejokan dan gak ada listrik waktu kecil. Itu ngeri sekali, serem sekali. Ya, bayangan hitam-hitam itu sering kali kelihatan. Lalu ya witek, no, nggak ada petengan, ya mesti ireng-ireng tuh bayangannya. Gak ada lampu, zaman kecil. Jiri luar biasa. Lihat godong kluweh jatuh aja, langsung loncat, lari dipleng. Kan di sana tempat saya masih banyak pohon kluweh ya. Tahu kluweh ya yang di sayur itu loh. Daunnya jatuh, wow, lari dipleng. Nyeluk yang lebih gede disorot, godong jeglok paling mau. Penakutnya luar biasa. Roh Kudus mengubah seseorang. Saya yakin Bapak Ibu Saudara akan berubah kalau Roh Kudus memenuhi Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, kita akan perdalam lagi tentang itu di kesempatan yang lain. Satu hal yang pasti, Yesus naik ke surga, menyediakan tempat. Setelah itu, Dia datang kembali. Nah, ini penting. Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang bukan seperti waktu terjadi di Bethlehem. Yesus datang dalam bayi lahir gitu. Enggak. Dia akan datang, firman Tuhan katakan, seperti Dia naik. Bayangkan, wah ngeri. Dengar ayat ini awal-awal, saya suka kalau siang itu tidur. Kadang di lapangan desa saya di Bugel itu kan ada lapangan sepak bola gitu ya. Ngelihat delok langit, bom menawa Yesus datang gitu. Pikir saya, ada awan yang bagus, ada langitnya biru backgroundnya, terus ada awannya, wow, belenduk-belenduk gitu. Wah, jangan-jangan Yesus datang. Wah, neran delok rugi. Sering sekali saya gitu karena membayangkan Yesus datang itu pasti luar biasa. Ternyata sampai sekarang belum datang. Saya mau kasih tahu saudara, Yesus belum datang bukan berarti Dia tidak datang. Ya, karena belum waktunya. Kalau tiba waktunya Yesus datang lagi pasti. Bayangkan, nubuat tentang kedatangan Yesus yang pertama, kelahiran Yesus maksudnya, itu aja dinubuatkan jauh ribuan tahun sebelum Yesus datang itu. Sebelum peristiwa Natal itu sudah dinubuatkan ribuan tahun.
Begitu juga tentang kedatangannya, karena nggak ada yang tahu. Tapi pasti, Alkitab mengatakan dan Yesus sendiri mengatakan, aku akan datang kembali setelah menyediakan tempat bagimu. Dan malaikat juga memberi kesaksian. Ya, malaikat tadi kan pada waktu bersama-sama itu murid-muridnya menyaksikan domblong gitu. Karena Yesus naik ke surga dan sudah tertutup awan, nggak kelihatan lagi. Mereka masih saja domblong. Mungkin bingung mereka. Lalu kemudian ada 2 orang malaikat berpakaian putih dekat mereka. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia akan datang lagi dari atas. Kita sedang menantikan itu. Pastikan kalau kita diberi kesempatan. Sekali lagi, saya tidak tahu ada yang kebagian waktu itu enggak. Ada yang bisa mendapat kesempatan itu atau tidak. Itu bukan hal yang terpenting. Seandainya pun tidak mendapat kesempatan menyaksikan langsung, itu pun enggak masalah, saudara. Kita tetap akan dijemput dan bersama-sama dengan dia di surga. Amin. Tetapi kalau Tuhan beri kesempatan, pastikan bahwa engkau dalam kondisi yang siap menyambut dia. Di tahun-tahun yang lalu, di tahun 2000, di tahun 2012, dan beberapa tahun-tahun yang pernah lewat, ada sekelompok sekte. Sekte itu kelompok orang yang meyakini akan kiamat. Dan banyak di antara mereka meyakini Yesus bakal datang. Di Solo juga ada beberapa. Saya masih ingat waktu itu saya hubung dengan seorang pendeta di Solo. Saya belum jadi pendeta itu. Saya mendetakan tahun 2000 bulan Juli. Nah, perpindahan 99 ke 2000 itu loh. Kan 00 loh itu. Apa namanya itu, Mas Anggoro? Nah, milenium itu. Saya diajak keliling sama pendeta Edi Laksmono itu. Ngendi ya? Lah, jenengan yang tahu. Ada kok. Kemarin isunya itu mereka ngadakan kumpulan pakaian putih-putih gitu loh. Saya nggak ketemu sih, kami nyari. Tapi di media ternyata banyak beredar. Mereka menyiapkan diri mau nyambut Yesus datang. Mereka semuanya berkata, Yesus datanglah. Kami menantikan engkau sampai 00 itu loh. 12 malam itu loh. Malam tahun baru itu. Ternyata belum datang juga. Sampai sekarang belum. Saya kasih tahu, sekalipun belum datang, bukan dia tidak datang. Tetapi memang belum waktunya. Dan Yesus berkata, aku akan datang. Itu pasti. Kapan? Tidak pernah menyebutkan hari, tanggal, jam, dan sebagainya. Tetapi intinya, siap tidak siap, kita harus menyiapkan diri bahwa Yesus akan datang. Dan pastikan ketika Yesus datang, engkau nggak perlu mengambil sikap terus itu pakai putih-putih semua. Ya nek, jamnya tahu. Saya lebih senang cara menyambut Yesus, ya, menyambut kedatangan Yesus yang kedua nanti adalah seperti seorang hamba, ya, ketika dipasrai tuannya pergi dia dipercayakan untuk mengelola akan harta dan hamba-hamba di rumah tuannya itu. Firman Tuhan berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Nah itu, berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan kita semua ketika Yesus datang yang kedua kali, kita sedang melakukan tugas kita. Tugas kita apa? Menjadi saksi Kristus, melayani dia. Mungkin engkau ketika Yesus datang engkau tidak sedang menyambut Yesus, aku menyambutmu. Mungkin engkau tidak sedang demikian, tapi engkau sedang mendoakan orang sakit. Mungkin engkau sedang memuji Tuhan. Mungkin engkau sedang mengunjungi saudaramu yang dalam kesusahan. Mungkin engkau sedang ya apa saja. Tapi pastikan bukan ketika engkau sedang miso-miso. Pastikan Yesus datang bukan ketika engkau sedang banting piring, marahan suami istri. Pastikan ketika Yesus datang engkau tidak sedang ngambek hatimu. Karena itu bereskan hati kita. Ingat, setiap apa yang tersembunyi di hati kita Tuhan lihat dan itu dosa. Setiap yang buruk, setiap ya kepahitan, luka hati, kecewa, itu semuanya Tuhan lihat dan Tuhan gak berkenan dengan itu semua. Firman Tuhan berkata kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, Tuhan gak mengampuni engkau juga. Seperti dalam doa Bapa kami. Ngeri toh, nek belum diampuni berarti masih ada dosa kan. Dia Maha Kudus, kita berdosa, hati-hati jangan sampai kita gak masuk surga gara-gara itu. Yuk bereskan hati kita. Lebih aku membereskan orang yang gak mau, kita. Jangan nuntut orang. Ada orang
yang memang belum bisa menangkap, orang yang belum disadarkan Roh Kudus, bisa saja. Ya, mungkin dengan saudaranya, saudara kandung, atau mungkin dengan orang tuanya, temannya, teman kerja, atau bahkan dulu teman kerja sekarang jadi kompetitor yang bisnis-bisnis itu. Dhisik wae ning aku jajan gado-gado, saiki ngedekne dhewe. Wis ben. Hati kita saja yang dibereskan. Dia belum mau dibereskan, ya wis. Ya, intinya itu aja sih. Karena Tuhan kan melihat setiap hati kita. Percayalah, kalau kita benar di mata Tuhan, kita akan dibawa bersama-sama. Amin. Yuk, sekali lagi bagaimana cara menyambut Yesus datang nanti? Pastikan engkau dalam kondisi siap. Siapnya tidak selalu harus engkau pakai jubah putih nunggu Tuhan. Nek perlu, Pak Kris aku kok rasanya Yesus mau datang, pinjem ya. Pinjem apa? Baju baptisan kan lo putih toh. Rasa ngono kuwi. Yang Tuhan lihat bukan penampilan fisik kita di luar, ya, tapi ini loh manusia batiniah kita yang dilihat Tuhan. Ya, bisa saja kita sedang apa saja, Yesus datang. Pastikan intinya engkau siap. Amin. Mari saya mengajak kasih Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Sekali lagi, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus tercatat dalam sejarah umat manusia. Karena ada banyak saksi di sana. Dan Yesus meninggalkan kita naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan dia akan datang kembali menjemput kita. Dan kita tidak pernah tahu kapan Yesus datang kembali. Kalau saya mengatakan besok, ya nek besok tenan. Kalau saya mengatakan ya 10 tahun lagi, bisa saja besok. Ya kita nggak tahu. Intinya firman Tuhan mengatakan hari Tuhan, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Artinya apa? Di waktu orang tidak tahu. Ya toh? Nah kita tahu bahwa pencuri akan datang, semuanya akan bersiaga. Engko bengi malingi teko jam 12. Saya yakin sebelum jam 12 sudah siap kabeh. Orang-orang kita kan kebalikan toh. Bar kemalingan berjaga mesti. Padahal maling yang pinter. Aku sih entuk apa? Wingi aku entuk apa HP atau laptop ning ngene kae. Kampung geger. Sesuk kancane ngobrol-ngobrol, aja ning kono ganti nggon. Mesti kono do siaga. Betul enggak? Iya, bar kemalingan orang langsung siaga. Engko nek wis lengah meneh malinge teko meneh itu loh. Nah, artinya hari Tuhan itu seperti pencuri, bukannya Tuhan kok kayak pencuri, bukan, harinya, waktunya di mana orang tidak siap, enggak ngerti, justru dia bisa datang. Karena itu siap sedialah untuk menyambut dia. Kenaikan Tuhan Yesus, mari kita maknai bahwa Tuhan Yesus memberikan penolong bagi kita. Ingat, dia sudah menyelesaikan bagiannya. Sekarang bagian kita melanjutkan untuk mewartakan kabar baik. Ingat, Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi, sampai segala bangsa. Walaupun kadang-kadang kalau dengan pikiran saya berpikir, mana mungkin sih kita yang cuma seberapa orang ini visinya Yesus bagi segala bangsa. Saya mau katakan tidak ada yang mustahil. Saya tetap mengimani dari tempat ini akan diutus ke bangsa-bangsa. Anak-anak muda, kalau ada di antara saudara yang tergerak hatimu untuk pelayanan misi, ingat, pelayanan misi menyerahkan hidup. Kita sudah punya link satu yang kuat di Thailand. Selalu saya ikut grupnya mereka, grup dengan Thailand ini. Jadi, ayo ada enggak dari Solo? Aduh, saya gitu. Ya doakan, nanti ada, sekarang belum. Saya enggak tahu kapan. Tapi ini saya selalu katakan, yakin saya ada suatu saat kita ke sana. Ya, atau mungkin saja nanti kita mission trip ke sana. Minimal mission trip itu minimal 1 minggu, bisa 2 minggu atau lebih. Tapi kalau pelayanan misi itu bisa tinggal di sana sampai bertahun-tahun. Tetapi tahun pertama itu adalah tahun kita belajar. Belum langsung konmisi, tenang saja. Ya, diajari duduk budaya dan bahasa. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, kita siapkan diri. Di hari kenaikan Tuhan Yesus, kita terima impartasi yang dari Tuhan untuk apa yang harus kita kerjakan. Percayalah, Tuhan menyertai kita. Dia naik bukan meninggalkan kita sesungguhnya. Dia sediakan tempat, dia kirimkan Roh Kudus menjadi penolong bagi kita semua. Amin. Kita berdoa.